Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita telah diberikan kesehatan, karunia serta mengikuti aktivitas sehari-hari. Lalu pula salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak GM kita, yang terhormat manajer marketing, yang terhormat manajer funding, dan karyawan dan karyawati BNT Ihsan Mandani Seperjuangan, dan mahasiswa dari ITB Indragiri. Pada briefing pagi hari ini, hari Senin, yang bertemakan di mana letak haramnya menabung di bank konvensional. Menabung di bank konvensional dengan bunga yang tertentu tidak diperbolehkan karena ini termasuk transaksi yang mengandung faktor riba. Allah Ta'ala telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba atau yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat atau dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Riba semacam ini termasuk ke dalam riba nasiah dan juga riba fadlah, riba atau riba perniagaan. Karena orang-orang yang menabung atau nasabah menyetor uangnya ke bank dengan ketentuan uang tabungan tersebut berada di bank konvensional dalam waktu dan bunga tertentu pula. Pertanyaan, apakah boleh menabung di bank konvensional tanpa mengambil bunga? Jawab, menabung bila memungkinkan bagi orang yang memiliki uang untuk menitipkannya kepada orang yang diperkirakan kuat tidak akan menggunakannya dalam perniagaan yang haram, maka itulah yang harus ia lakukan. Dan bila tidak merasa aman, bila dititipkan kepadanya dan tidak pula memungkinkan dititipkan kepada orang yang menggunakannya dalam berbagai transaksi yang diperbolehkan, sedangkan ia khawatir uangnya akan hilang atau dicuri, maka hendaknya ia berusaha menabungnya di bank syariah yang paling sedikit transaksi. Selama ini umat Islam kebanyakan menyimpan uang di bank-bank konvensional yang banyak berkembang di negeri ini. Selain karena memang bank konvensional yang selama ini cukup berkembang, faktor pemberian bunga merupakan produk yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional juga menarik minat tersendiri bagi masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank konvensional. Namun, seiring berjalan waktu, mendorong timbulnya banyak permasalahan menimpa bank konvensional seperti adanya krisis moneter yang melanda Indonesia, yang tanpa ampun membuat perekonomian Indonesia menjadi semakin terpuruk. Selain itu, pelaksanaan sistem pemberian bunga pada bank konvensional juga menimbulkan wacana dan pemikiran tersendiri di kalangan masyarakat, terutama umat muslim. Banyak pihak, terutama para ulama, mulai merasakan adanya sistem pemberian bunga pada bank konvensional. Karena setelah melalui kerja dan pemikiran mendalam berdasarkan
Al-Quran dan hadis, dapat ditarik kesepakatan bahwa bunga atau riba itu hukumnya haram. Padahal masyarakat Indonesia didominasi oleh mereka yang beragama Islam. Karena hal ini, operasi perbankan konvensional sebagian besar ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan bunga yang menarik. Hal ini pula yang memegang peran penting dalam menarik minat masyarakat untuk turut serta bergabung dengan bank konvensional. Padahal praktek pemberian riba jelas dilarang oleh ajaran Islam, sebab bunga identik dengan riba. Fatwa melarang untuk bermuamalah dengan lembaga konvensional. Tidak berlaku mutlak untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan lembaga keuangan. Untuk wilayah diperbolehkan untuk melakukan transaksi dengan prinsip darurat atau kebutuhan. Adapun wilayah yang sudah banyak terdapat kantor atau jaringan lembaga keuangan, mutlak tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan perhitungan bunga. Karena permasalahan tersebut serta adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang mengharamkan bunga bank yang demikian tegas, maka perbankan syariah diharapkan mampu berkembang dan berperan semaksimal mungkin agar kemaslahatan umat dihindari. Jika tujuan ini dapat diwujudkan, maka secara ideal akan memberi manfaat bagi: 1. Terpeliharanya aspek keadilan bagi para pihak yang transaksi. 2. Lebih menguntungkan dibandingkan perbankan konvensional. 3. Dapat menjaga kestabilan nilai tukar. 4. Transparansi menjadi sifat yang melekat. 5. Memperluas aplikasi syariah dalam kehidupan masyarakat muslim. Permasalahan tentang haramnya bank konvensional memang memicu pro dan kontra di kalangan umat Islam Indonesia yang secara praktis melakukan banyak transaksi dengan lembaga konvensional. Salah satunya adalah menabung. Ditambah lagi wacana bunga sebagai riba cenderung masuk dalam urusan keyakinan masing-masing individu. Hal ini menjadikan justifikasi bagi beberapa orang menerima atau menolak bunga sebagai riba. Namun tumbuhnya berkembangnya bank syariah di Indonesia dapat menjadi solusi yang cukup baik untuk memperkecil praktik riba. Oleh karenanya, bagi kita yang beranggapan bahwa bank konvensional yang kita kenal sekarang adalah riba yang diharamkan, maka sistem perbankan syariah adalah konsep alternatif untuk menghindari riba sekaligus untuk menjawab tantangan kebutuhan penabung dan pembiayaan guna pengembangan ekonomi dan usaha masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta stabilitas ekonomi yang mantap. Jika kita dapat menabung untuk mempersiapkan masa depan tanpa rasa khawatir melanggar nilai-nilai syariat Islam. Dijelaskan dalam buku Tanya Jawab Islam susunan Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, hukum menabung di bank tergantung tujuan masing-masing individu, apakah mendapat bunga atau demi keamanan. Jika tujuannya hanya untuk mendapatkan bunga demi kepentingan pribadi, ulama sepakat hukumnya haram atau tergolong riba. Namun jika bertujuan demi mendapat keamanan tanpa ada keinginan sedikit pun untuk mendapat bunga, hukumnya boleh. Meski begitu, perlu diperhatikan bahwa kegiatan dalam bank dapat mengambil setoran nasabah, tetap tidak terlepas dari unsur riba. Jika ingin bebas riba, dapat menyimpan uang di bank syariah, yakni bank yang menjalankan seluruh kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis. Mengutip laman Otoritas Jasa Keuangan, prinsip-prinsip syariah tersebut mengoperasikan kegiatannya jika mengundur unsur-unsur berikut. Pertama, maisir atau
jenis transaksi yang mengandung unsur-unsur peraturan seperti judi. 2. Gharar, yaitu transaksi yang masih belum jelas barangnya atau berada di luar jangkauan. 3. Riba, seperti dijelaskan, riba berarti mengambil tambahan dari harta pokok serta batil. Demikian penjelasan pada pagi hari ini. Bagi teman-teman ataupun manajer yang ingin menambahkan atau memberi solusi, saya persilakan. Demikianlah materi briefing pada pagi hari ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata salah saya yang salah, mohon dimaafkan pada pribadi saya sendiri. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.